done now. Get on the helicopter! You lied to me! Come on! Go now, run! Hai sobat JKS Channel, JKS di sini. Apa kabar kalian semua? Saya doakan semoga selalu dalam kondisi baik ya. Terima kasih sudah klik video ini. Welcome back to my YouTube channel. Pada episode kali ini kita akan mengulas alur cerita film aksi perang tahun 2003 yang berjudul Tears of the Sun. Ada informasi yang mengatakan bahwa katanya film ini diangkat dari kisah nyata yang terjadi di benua Afrika. Film ini mengisahkan tentang misi penyelamatan yang dilakukan oleh pasukan elit Navy SEAL Amerika Serikat yang dikomandoi oleh Lieutenant Waters yang diperankan oleh Bruce Willis kepada seorang dokter bernama Dr. Lena Kendricks yang diperankan oleh Monica Bellucci di tengah konflik antar etnik di negara Nigeria. Film garapan sutradara Antoine Fuqua dirilis pada tanggal 7 Maret 2003 oleh Columbia Pictures dan diganjar dengan rating 6,6 bintang dari 10 bintang berdasarkan situs IMDb. Nah, bagaimana keseruan filmnya? Saya yakin pasti kalian sudah tidak sabar menyaksikan cerita lengkap film ini kan? Namun sebelum kita lanjut, tidak lupa saya mengingatkan agar selalu dukung channel ini ya, dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share. Baiklah sobat, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita saksikan alur cerita film Tears of the Sun. Film diawali dengan memperlihatkan suasana mencekam yang terjadi di negara Nigeria. Kerusuhan dan kekacauan terjadi di mana-mana. Permasalahan yang mendasar ialah permasalahan antar etnik. Di negara tersebut terdapat lebih dari 250 kelompok etnik, sehingga dalam catatan sejarah sering sekali terjadi perang saudara. Gejolak ketegangan sudah lama terjadi pun akhirnya memuncak, dipicu oleh genter asing yang dipimpin oleh Mustafa Yakubu, yang tidak menerima dan menentang presiden terpilih Samuel Azuka. Ia melakukan pemberontakan dan kudeta. Diberitakan dari peperangan tersebut mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Banyak masyarakat kehilangan tempat tinggal mereka, sehingga memaksa mereka mengungsi dan mencari tempat perlindungan dimanapun mereka berada. Kelompok Yakubu mengambil alih hampir di semua wilayah dan mengatakan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Karena ketegangan di negara tersebut tidak kunjung pulih, maka melalui kedutaannya yang berada di sana, pemerintah Amerika Serikat mengambil sikap untuk mengevakuasi seluruh warga negaranya dari negara tersebut. Scene selanjutnya, di lepas pantai Afrika di kapal induk militer Amerika, terlihat helikopter yang sedang mengevakuasi para duta besar Amerika dari Nigeria. Kita berkenalan dengan Lieutenant Waters yang baru saja berhasil melakukan evakuasi duta besar Amerika. Saat turun dari helikopter, Lieutenant Waters disambut oleh atasannya dan langsung diberitahu bahwa adanya misi baru, dan dia diminta untuk bersiap mendapatkan arahan. Misi kali ini yaitu mengevakuasi seorang dokter yang bernama Dr. Lena Kendricks bersama 2 orang suster dan 1 orang pendeta. Dalam misi ini, Lieutenant Waters dan tim ditugaskan untuk mengevakuasi Dr. Lena Kendricks dengan cepat dan hanya diberi waktu selama 3 hari karena konflik perang sipil di Nigeria semakin memanas dan akan menghabisi siapa saja yang menghalanginya, termasuk Presiden Samuel Azuka, dan keluarganya pun telah menjadi korban kekejaman para pemberontak. Misi ini dilakukan dengan aturan Lieutenant Waters dan tim dilarang menyerang pemberontak jika mereka tidak diserang. Setelah mendapatkan arahan dari atasannya, malam harinya Lieutenant Waters dan tim berangkat menuju Nigeria. Sesampainya di sana, mereka langsung menemui Dr. Lena. Lieutenant Waters memberitahu Dr. Lena bahwa ia akan dievakuasi. Namun saat itu Dr. Lena menolak jika hanya dirinya yang dievakuasi. Ia meminta kepada Lieutenant Waters agar juga mengevakuasi para penduduk pribumi yang saat ini bersama Dr. Lena. Kemudian Lieutenant Waters pun menghubungi atasannya
dan memberitahu bahwa Dr. Lena bersedia dievakuasi, namun dengan syarat penduduk pribumi yang bersamanya juga ikut dievakuasi. Letnan Waters akhirnya menyetujui akan mengevakuasi penduduk pribumi. Keesokan harinya terlihat mereka semua bergegas untuk berjalan menuju tempat penjemputan yang berjarak cukup jauh. Mereka semua harus berjalan kaki menelusuri hutan dengan maksud untuk menghindari para pemberontak yang sewaktu-waktu bisa saja menyerang mereka. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka tiba di tempat titik penjemputan. Helikopter pun sudah bersiap dan akan membawa mereka keluar dari Nigeria. Tapi ternyata helikopter tersebut hanya akan membawa Dr. Lena, Letnan Waters, dan tim. Sedangkan para penduduk pribumi lainnya akan ditinggalkan di tempat tersebut. Dr. Lena yang mengetahui hal itu tidak menerima dan marah kepada Letnan Waters yang telah membohonginya. Tapi dengan sigap, Letnan Waters membawa secara paksa Dr. Lena ke dalam helikopter. Kemudian Dr. Lena, Letnan Waters, dan tim pun pergi dan meninggalkan penduduk pribumi. Terlihat wajah sedih dari mereka sekaligus kecewa dari para penduduk pribumi. Kini mereka sudah tidak tahu lagi harus berlindung kemana, karena para pemberontak kini sudah menyebar di mana-mana. Saat helikopter sedang di perjalanan, Letnan Waters melihat sebuah desa yang sudah porak-poranda. Tampaknya tempat tersebut baru saja diserang dan dihancurkan oleh para pemberontak. Karena melihat begitu banyak mayat-mayat yang bergeletakan di luar. Melihat hal itu, rasa iba dan kemanusiaan Letnan Waters pun tergerak. Kemudian ia memerintahkan pilot untuk kembali ke area penjemputan sebelumnya dan akan membawa sebagian penduduk pribumi tersebut. Singkat cerita, mereka pun sampai ke area penjemputan. Letnan Waters memberitahu Dr. Lena bahwa muatan helikopter hanya mampu menampung 12 orang saja. Akhirnya anak-anak dan ibu-ibu yang terluka dibawa helikopter menuju Kamerun. Sedangkan sisanya lagi akan berjalan kaki melewati hutan bersama Dr. Lena, Letnan Waters, dan tim dengan berjalan kaki menuju Kamerun. Mereka pun kemudian melakukan perjalanan melewati hutan. Saat di perjalanan, Letnan Waters mencoba meminta bantuan helikopter tambahan kepada atasannya untuk mengevakuasi warga yang tersisa. Namun karena bahan bakar menipis dan bahaya yang tinggi, atasannya pun menolak permintaan tersebut. Kini Letnan Waters dan timnya harus benar-benar berjuang untuk sampai ke Kamerun, yang diketahui jaraknya cukup jauh. Di sisi lain, tangan kanan Mustafa Yakubu menemukan bekas granat asap yang digunakan oleh Letnan Waters dan timnya. Seketika, pasukan pemberontak ini mengetahui keberadaan Letnan Waters dan rombongan. Pasukan pemberontak itu langsung bergerak ke arah hutan dan mencari Letnan Waters beserta rombongannya. Scene selanjutnya berpindah, di mana setelah berjam-jam berjalan kaki, Letnan Waters dan rombongannya menemukan sebuah pemukiman penduduk yang tampaknya sedang diserang oleh para pemberontak. Letnan Waters yang menyaksikan hal itu tampaknya akan membantu penduduk tersebut dan terpaksa melanggar aturan misi yang diperintahkan oleh atasannya, yaitu dilarang menyerang pemberontak jika mereka tidak diserang. Aturan itu tampak tidak dipedulikan lagi oleh Letnan Waters, karena ia merasa ini adalah kewajibannya untuk menyelamatkan para penduduk yang akan dihabisi oleh pemberontak. Letnan Waters kemudian mengatur strategi untuk menyerang. Setelah mengatur strategi, mereka pun bergerak untuk menyerang para pemberontak. Akhirnya, semua pemberontak itu berhasil dilumpuhkan oleh Letnan Waters dan timnya. Para penduduk yang tersisa pun selamat, meskipun sebagian dari mereka banyak yang tewas. Suasana sedih dan mencekam begitu terasa. Mayat-mayat bergeletakan di mana-mana. Di suatu pagi, anggota tim Letnan Waters yang bernama Slow memberitahu kepada Letnan Waters bahwa pasukan pemberontak kini sudah semakin dekat.
Dengan mereka hanya perlu waktu 1-2 jam saja untuk pasukan pemberontak sampai di tempat mereka. Letnan Waters merasa ada yang tidak beres, karena sebelumnya jarak pasukannya dengan pemberontak begitu jauh, tapi justru kini sudah sangat dekat. Dia dan Slow menduga ada salah satu dari rombongan memancarkan sinyal kepada para pasukan pemberontak. Saat itu juga, Letnan Waters langsung memerintahkan timnya untuk memeriksa para penduduk pribumi. Saat akan dilakukan pemeriksaan, salah satu orang dari rombongan yang bernama Gideon lari dan berusaha kabur. Tapi anggota tim Letnan Waters langsung menembaknya dan tepat mengenai dadanya. Saat diperiksa, ternyata Gideon membawa semacam alat pemancar sinyal. Hal itulah yang menyebabkan para pemberontak bisa menemukan pasukan Letnan Waters dan rombongan. Saat diinterogasi, Gideon mengaku terpaksa melakukan semua itu karena keluarganya akan dibunuh jika ia tidak menjadi mata-mata untuk para pemberontak. Karena merasa ada yang dirahasiakan oleh para penduduk pribumi, Letnan Waters pun kemudian memaksa para penduduk pribumi untuk berbicara jujur, dan jika tidak, maka salah satu dari mereka akan ditembak. Saat Letnan Waters akan menembak, tiba-tiba seorang laki-laki bernama Arthur berbicara dan menjelaskan semuanya. Dan ternyata Arthur ini merupakan anak kandung dari Presiden Samuel Azuka. Ia adalah satu-satunya anak presiden yang selamat setelah keluarganya dibantai oleh para pemberontak. Ia bersama Kolonel Okeze berhasil kabur menyelamatkan diri ketika terjadi pembantaian keluarganya. Letnan Waters yang baru tahu bahwa Arthur adalah anak presiden seketika kaget. Kini di samping harus menyelamatkan para penduduk pribumi, ia juga harus menyelamatkan seorang anak presiden. Setelah mengetahui semuanya, Letnan Waters dan rombongan melanjutkan perjalanan. Sebelum melanjutkan perjalanan, Letnan Waters memerintahkan anggota timnya bernama Red untuk memasang jebakan di mayat Gideon. Singkat cerita, para pasukan pemberontak pun sudah sangat dekat dengan rombongan Letnan Waters. Mereka melihat sebuah mayat yang ternyata adalah mayat Gideon yang sudah dipasang jebakan. Salah satu pasukan pemberontak pun terpancing. Dia mendekat dan memegang jebakan tersebut, hingga akhirnya terjadilah ledakan. Jebakan yang dipasang Red benar-benar berhasil. Kesal dengan hal itu, tangan kanan Yakubu menghubungi pemberontak lainnya dan menyuruh mereka untuk mengepung Letnan Waters dan rombongan dari sisi lain. Kini Letnan Waters dan rombongan benar-benar dalam masalah besar. Ketika mereka akan bergerak, tiba-tiba salah satu anggota mereka terkena tembakan. Hingga akhirnya terjadilah pertempuran antara mereka dengan para pemberontak. Di tengah pertempuran, Slow terluka parah di bagian perutnya dan seketika membuatnya sekarat dan hingga akhirnya Slow pun tewas. Kini pasukan Letnan Waters semakin terdesak. Para pasukan pemberontak terus berdatangan dari segala arah dan seperti tidak ada habisnya, terus-menerus menyerang Letnan Waters dan pasukannya. Satu persatu anggota pasukan Letnan Waters pun tumbang. Para penduduk pribumi pun diperintahkan untuk menyelamatkan diri terlebih dahulu menuju perbatasan Kamerun. Di saat itu juga, Z meminta bantuan udara ke atasannya karena keadaan mereka semakin genting dan terdesak. Tidak lama, pesawat tempur bantuan pun meluncur dari lepas pantai Afrika menuju lokasi pertempuran. Di sisi lain, Dr. Lena yang tidak sadarkan diri setelah terkena ledakan dari para pasukan pemberontak dibawa oleh Letnan Waters menuju perbatasan Kamerun
yang sudah sangat dekat. Tapi saat dia sedang berlari, tiba-tiba kakinya terkena tembakan. Dan di saat itu juga Dr. Lena sadar dari pingsannya. Letnan Waters yang kakinya terluka meminta Arthur untuk membawa Dr. Lena menuju ke perbatasan Kamerun. Singkat cerita, Letnan Waters pun kembali membantu anggota timnya. Kini anggota timnya hanya tersisa 4 orang saja, yaitu Letnan Waters, Z, Doc, dan Red. Mereka semua sudah tidak bisa melawan pasukan pemberontak, dan mereka hanya pasrah menunggu kedatangan bantuan pesawat tempur. Tidak lama kemudian, pilot pesawat tempur menghubungi mereka dan meminta mereka memberikan tanda berupa granat asap. Setelah granat asap dilemparkan, pilot menjatuhkan bom ke posisi tersebut. Hingga akhirnya terjadilah ledakan super dahsyat yang meratakan semua pasukan pemberontak. Letnan Waters dan tim pun selamat dari ledakan tersebut, meskipun harus terluka parah. Hingga akhirnya Letnan Waters dan tim pun berhasil melaksanakan misi, sekaligus berhasil menyelamatkan para penduduk pribumi, termasuk anak sang presiden Samuel Azuka. Kemudian mereka semua termasuk Dr. Lena dievakuasi dengan menggunakan helikopter, dan film pun selesai. Baiklah sobat, demikianlah episode Movie Recap kali ini. Dukung selalu channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan jangan lupa tinggalkan komentar jika video ini menghibur. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar sobat semua tidak ketinggalan saat JKS Channel upload video terbaru. Sampai jumpa lagi pada video-video JKS Channel selanjutnya. Terima kasih.